Di episode sebelumnya, Pumpkinville memiliki sekolah khusus monster. Di sekolah ini para siswa, yang adalah para monster, akan diajarkan pelajaran umum seperti sekolah lain dan juga pelajaran khusus seputar keahlian para monster. Groom adalah salah satu monster yang bersekolah di sekolah khusus tersebut. Ia ramah, senang bercanda, dan juga suka menolong. Namun ia juga dikenal sebagai si monster kikuk. Itu semua karena kekikukannya, yang membuatnya sering jatuh atau tergelincir baik saat berjalan maupun saat duduk. Jam pelajaran telah berakhir, Groom berjalan sendirian di lorong sekolah. Ia memilih pulang saat sekolah sudah sepi agar tidak terlihat oleh monster yang lain. Wajahnya cemas, matanya terus-menerus mengawasi lantai. Lorong yang panjang itu terasa seperti tak berujung, dan ia hanya ingin mencapai tujuannya tanpa insiden lain yang akan mengundang tawa. Beruntung kali ini harapannya terkabul. Groom berjalan dengan kepala tertunduk. Ia belum ingin pulang, tapi ia juga tidak tahu mau kemana. Ia pun akhirnya terduduk di sebuah bangku taman. Tidak ada siapapun di sana. Ia menggunakan salah satu keahliannya untuk mengecilkan diri. Ia selalu melakukannya setiap kali merasa sedih. Ini bukan pertama kali ia ditertawakan karena kekikukannya. Namun entah kenapa hari ini ia merasa sedih dan lelah sekali. "Hai, kenapa kau terlihat lesu monster kecil?" Sebuah suara menyapa Groom. Ia mengangkat kepalanya dan menemukan seorang gadis kecil berkuncir dua tersenyum padanya. "Namaku Mika," ia memperkenalkan diri. "Boleh aku duduk di sampingmu?" Groom mengangguk. "Namaku Groom," ia pun memperkenalkan diri. Mika tersenyum. "Sekarang katakan padaku kenapa kau terlihat lesu begini? Bukankah kau harusnya gembira karena ini Halloween?" tanya Mika pada Groom. Groom menghela nafas dan kembali menormalkan ukuran tubuhnya. Ia sampai lupa malam ini malam Halloween. "Di sekolah aku sering terjatuh saat berjalan ataupun duduk. Itu semua karena aku sering merasa kikuk, dan teman-teman di sekolah sering menertawakan kekikukanku," Groom bercerita. Mika menepuk bahunya. "Aku turut bersimpati mendengarnya, tapi aku pikir kau tidak harus terlalu memikirkannya," Mika berkata. Groom menatap Mika. "Saat ini mungkin kita tidak bisa membuat mereka berhenti tertawa, tapi alih-alih memikirkannya dan membuat kita bersedih, kenapa kita tidak berfokus melakukan sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri?" ujar Mika memberi penjelasan. Groom masih belum memahami. Mika bangkit dan mengajak Groom untuk bangkit. Ia meminta Groom untuk berjalan. Gaya berjalan Groom terlihat sempoyongan, seperti mau jatuh. Setelah melihat Groom berjalan, ia pun mencoba menirukan gaya berjalan Groom. "Gaya berjalanmu lucu," ia berkata. Sekali lagi ia menirukannya, namun saat akan terjatuh, ia berputar seperti sedang menari. "Lihat, kau bisa membuatnya jadi menyenangkan." Mau tidak mau Groom tersenyum. Apa yang baru saja dilakukan Mika, membuatnya sadar bahwa ia bisa membuat hal yang terlihat buruk menjadi menyenangkan. Malam itu bersama dengan Mika, Groom berkeliling pasar malam. Suasana yang sangat ramai membuatnya sedikit kikuk. Namun ia kembali teringat, bahwa ia tidak harus selalu memikirkan kekikukannya. Groom pun berjalan sambil melakukan gerakan yang diajarkan Mika. Orang-orang yang melihatnya tertawa, tapi bukan karena kekikukannya, melainkan karena keunikan yang diciptakannya. "Sekarang kau bukan lagi Groom si monster kikuk, tapi Groom si monster unik," seru Mika. Groom tertawa. Sekarang dia adalah Groom, si monster unik.